Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Ramana Fitri dengan NPM 20111003338. Di sini saya akan membacakan materi sejarah peradaban Bani Umayyah. A. Perkembangan di bidang politik dan militer. Kondisi perpolitikan pada masa awal dinasti Bani Umayyah cenderung stabil. Muawiyah dengan kemampuan politiknya mampu meredam gejolak-gejolak yang terjadi, hingga ia mengangkat anaknya Yazid menjadi penggantinya. Barulah terjadi pergolakan politik. Di antara kebijakan politik yang terjadi pada masa Daulah Bani Umayyah adalah terjadinya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Perkembangan atau prestasi pada bidang politik militer yaitu dengan terbentuknya 5 lembaga pemerintahan, antara lain 1. Lembaga politik atau An-Nizam Asy-Syiyasi. 2. Gelombang keuangan An-Nizam Al-Mali. 3. Lembaga tata usaha An-Nizam Al-Idari. 4. Lembaga kehakiman An-Nizam Al-Qadi. 5. Lembaga ketentaraan atau An-Nizam Al-Harbi. A. Sejarah dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan putra tertua Ali sebagai khalifah yang sah. Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah kematian Yazid bin Abu Sufyan pada peperangan Yarmuk, Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria. Karena sukses memimpinnya menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar, Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai perbatasan wilayah kekuasaan Bizantin. Setelah menurunkan Hasan ibnu Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara. B. Sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan beberapa departemen, yaitu pertama, Diwanul Khatam yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Kedua, Diwanul Barid yang fungsinya adalah memberitahu pemerintahan pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah bin Abi Sufyan menerapkan sistem monarki dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Faktor pendukung kemajuan Bani Umayyah. Adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dahir, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Al-Haman Al-Nasir. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Santi Mainisi dengan NPM 20111000430. Saya akan meneruskan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. D. Sebab-sebab dan proses. Perluasan wilayah kekuasaan pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Perluasan wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah atau lembaga pemerintahan dalam Islam dilakukan di timur, utara, dan barat. Perluasan ke utara dilakukan dengan menyerang wilayah Kekaisaran Bizantium. Bani Umayyah memperluas wilayah kekuasaan ke semenanjung Iberia, Andalusia atau Spanyol yang dikuasai oleh bangsa Gothia.
Perebutan wilayah kekuasaan dipimpin oleh Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Ia berhasil menaklukkan kota Cordoba, Granada, dan Toledo yang merupakan ibu kota Visigoth. Kekuasaan Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan hanya mampu bertahan sekitar 90 tahun sebab banyak faktor yang mengakibatkan kelemahan dan kejatuhan Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah dinasti memerintah kekhalifahan Islam setelah masa Khalifah Rashidun pada tahun 661 Masehi. Kemudian, kemajuan Islam pada masa Bani Umayyah yang dicapai pada saat itu secara garis besar adalah meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada saat itu meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Pada masa Bani Umayyah, perluasan wilayah kekuasaan Islam dilakukan oleh yang pertama ada pada masa Al-Walid bin Abdul Malik melakukan perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pyrenean. Proses dan sebab-sebab kehancuran. Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, dalam daulah Bani Umayyah hanya beberapa mata. Tak lebih dari 2,5 tahun saja beliau memegang amanahnya. Namun, sisi baiknya beliau berhasil menjalin hubungan baik dengan Syiah yang sebelumnya merencanakan oposisi. Beliau juga memberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, memperingan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, memperingan pajak, dan mensejahterakan kedudukan Mawali dengan bahasa Arab. Sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan dipegang Yazid bin Abdul Malik pada tahun 720-724 Masehi, dan oleh kepemimpinan selanjutnya ketentraman yang sudah didapatkan rakyat menjadi kacau balau. Selain suka berfoya-foya, para khalifah tersebut tidak memperdulikan rakyat lagi. Kemudian usaha berbagai kesuksesan dan kebesaran yang telah diraih oleh Bani Umayyah ternyata tidak mampu menahan kehancuran akibat kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari pihak luar. Adapun secara garis besar, menurut Badri Yatim, faktor yang menyebabkan daulah Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada gerbang kehancuran antara lain yaitu: yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya daulah Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dan Arabia Selatan atau Bani Khalq yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Yang keempat, lemahnya pemerintah daulah Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah ini tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Dan yang kelima yaitu penyebab langsung tergulingnya kekuasaan daulah Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdi Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah. 2. Perkembangan di bidang pemikiran. A. Perkembangan pemikiran pada bidang ekonomi. Islam kontribusi kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol. Namun, terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah, serta kehadiran kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf atau hidup pada masa pemerintahan Khalifah Hashim, yang memuat pembahasan dan tentang kebijakan ekonomi dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga. Selain itu, terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar ekonomi, sistem ekonomi Islam yang muncul pada masa Bani Umayyah. Di antaranya yaitu yang pertama ada kebebasan individu, yang kedua hak terhadap harta, yang ketiga ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, yang keempat kesamaan sosial, yang kelima jaminan sosial, yang keenam larangan terhadap perilaku antisosial, dan yang ketujuh kesejahteraan individu dan masyarakat. B. Perkembangan pemikiran pada bidang hukum. Islam pada masa kekuasaan Bani Umayyah
banyak muncul perkembangan-perkembangan pada pemikiran hukum Islam, sehingga banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama mazhab yang berkembang hingga saat ini dan yang digunakan sebagai rujukan dalam hukum Islam. Mazhab berdiri dan berkembang tidak lepas dari imam besar mereka yang menjadi rujukan pemikiran. Nah, adapun beberapa tokoh mazhab yang muktabar ini di kalangan Sunni ada 4. Di antaranya, yang pertama ada Imam Hanafi 699 sampai 767 Masehi, yang kedua ada Imam Malik 713 sampai 795 Masehi, yang ketiga Imam Syafi'i 767 sampai 820 Masehi, yang keempat ada Imam Hambali 720 sampai 855 Masehi. C. Perkembangan pemikiran pada bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang berjalan pada masa dinasti Bani Umayyah merupakan kelanjutan dari pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian, dinasti Bani Umayyah ini meneruskan pendidikan tersebut sekaligus meluaskan jangkauan wilayah pengajaran. Dalam catatan sejarah, dinasti Umayyah telah melakukan beberapa gerakan pada bidang pendidikan, seperti memberikan kurikulum pada setiap bidang ilmu. Di antaranya yaitu yang pertama ada ilmu agama. Ilmu agama ini seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang kedua ada ilmu sejarah dan geografi. Dan yang ketiga ada ilmu pengetahuan bidang bahasa. Yang keempat ada ilmu filsafat. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rizka Nurlaili Safitri. Baik, saya Rizka Nurlaili Safitri dengan nomor MPM 201100263 akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya yaitu tentang perkembangan di bidang ekonomi, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, dan perkembangan di bidang seni budaya. Yang pertama yaitu perkembangan di bidang ekonomi. Pada perkembangan di bidang ekonomi, kebijakan yang dibuat oleh Abdurrahman III ini sangat mempengaruhi dinasti Umayyah di Andalusia. Adapun kebijakan yang dibuat oleh Abdurrahman III ini yaitu yang pertama, mencetak koin emas sebagai alat transaksi yang sah setelah putus dari kekuasaan Abbasiyah. Yang kedua, membangun kota satelit dengan nama seorang selirnya yaitu Al-Zahra. Yang ketiga, membangun jembatan Cordova dan memenuhi kebutuhan air. Yang keempat, pada bidang pertanian dan perindustrian, Abdurrahman membuat kebijakan memperbaiki kondisi tanah dengan sistem irigasi ilmiah. Dan yang kelima yaitu membentuk pasukan polisi. Berkat kebijakan-kebijakannya, dinasti Umayyah ini mencapai kemasan dan menjadi kiblat ilmu pengetahuan Eropa pada masa itu, dan Andalusia pun menjadi salah satu negeri yang kaya raya. Adapun faktor kemajuan ekonomi dinasti Umayyah yaitu yang pertama, kebijakan seperti mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang independen. Kedua, menjadikan Cordoba sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Dan faktor kemunduran dinasti Umayyah yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dilatar belakangi kepemimpinan yang tidak berintegritas, kehadiran kelas sosial baru yang sering mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi, dan sikap diskriminatif terhadap golongan tertentu. Berikutnya, perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Di masa kekhalifahan Umayyah, keluarga khalifah dan pemerintahannya ini sangat menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah yaitu yang pertama, ada ilmu-ilmu agama. Jenis keilmuan ini berkembang amat pesat di mana para sahabat Rasulullah banyak yang mempelajarinya. Adapun ilmu agama yang berkembang adalah ilmu qiraat atau seni membaca Al-Quran. Dan salah satu tokoh di bidang qiraat adalah Nafi bin Abdurrahman. Yang kedua yaitu ada ilmu Arab. Pada masa kekhalifahan Umayyah, ilmu bahasa Arab ini dikodifikasi sedemikian rupa dan ditulis sesuai cabang-cabang bahasanya. Contoh, Abu al-Aswad ad-Duali dari Basrah yang menuliskan ilmu nahwu. Yahya bin Ya'mar murid Abu al-Aswad kemudian menggeluti ilmu saraf dan balaghah. Pada masa dinasti Umayyah ini juga Ahmad al-Farahidi menyusun kamus atau mujam bahasa Arab dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang ketiga yaitu ada ilmu sejarah, di mana kekhalifahan Umayyah, kitab sejarah yang pertama kali ditulis adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang ditulis Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad.
Sejarawan-sejarawan yang terkenal di masa kekhalifahan Umayyah antara lain Ibnu Ishaq al-Waqidi, Ibnu Hisham Muhammad bin Umar al-Waqidi, dan lainnya. Yang keempat yaitu ada ilmu kalam. Di bidang ilmu kalam, di masa kekhalifahan Umayyah berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jam bin Safwan, aliran Qadariyah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, dan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Wasil bin Atah. Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam ini mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan metode filsafat. Namun banyak tokoh yang mendapat tekanan dari pemerintah. Kendati demikian, aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang pesat. Yang kelima yaitu jenis sastra yang berkembang di masa kekhalifahan. Jenis sastra yang berkembang di masa kekhalifahan Umayyah adalah syair atau puisi. Syair-syair ini didendangkan di banyak pertemuan. Bahkan pada masa itu terdapat pasar Ukaz untuk menjadi tempat untuk pertunjukan syair Arab. Di masa dinasti Umayyah, orang yang memiliki kecakapan lisan, baik itu orator dan penyair, memiliki kedudukan sangat terhormat di kabilahnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu perkembangan di bidang seni budaya. Yang pertama itu ada kemajuan dalam bidang bahasa dan sastra. Salah satu faktor terjadinya kemajuan dalam bidang bahasa dan sastra adalah karena luasnya wilayah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Akan tetapi, pada masa kekhalifahannya Al-Walid bin Abdul Malik terjadi penyeragaman bahasa. Dengan demikian, bahasa Arab mengalami kemajuan yang cukup berarti pada masa itu. Selain faktor tersebut, beberapa kota besar seperti Kufah, Basrah, Damaskus, dan kota besar lainnya merupakan kegiatan pengembangan sastra. Yang kedua yaitu ada seni rupa. Seni rupa yang berkembang pada masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah hanyalah seni ukir dan seni pahat. Seni ukir yang berkembang pesat pada masa itu adalah penggunaan khat Arab kaligrafi sebagai motif ukiran. Banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan rangkuman syair yang dipahat dan diukir pada tembok bangunan masjid, istana, dan gedung-gedung. Di antara kemajuan dalam bidang ini dapat dilihat pada dinding kusir Amrah, istana Mungil Amrah. Yang ketiga yaitu dari seni bangunan dan arsitektur. Para penguasa dinasti Bani Umayyah tidak hanya mampu menjalankan pemerintahannya dan persoalan-persoalan politik militer. Mereka juga memiliki cita rasa seni yang tinggi, terutama cita rasa dalam seni bangunan. Oleh karena itu, banyak penguasa dinasti Bani Umayyah mahir dalam seni arsitektur. Mereka mencurahkan perhatian demi kemajuan bidang ini. Di antara hasil kreativitas sebagai bentuk perwujudan cita rasa seni rupa itu adalah berdirinya sejumlah bangunan megah, misalnya seperti Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, terkenal dengan Kubah al-Sakhroh.